Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian sudah sampai sini ya. Terima kasih kalian masih setia dengan Bos UKM dan mau belajar terus. Mudah-mudahan bisnis kalian bisa naik kelas lagi. Oke teman-teman, sekarang saya akan ngebahas bagaimana caranya kita untuk membuat telling story atau storytelling buat produknya kalian. Karena storytelling produk itu bisa menentukan produk kalian itu bisa viral, bisa benar-benar meluas gitu ya, dikenal banyak orang. Teman-teman, manfaat telling story itu banget 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 teman-teman. Jadi kalau kalian punya produk, itu kenapa sih harus dibikin telling story-nya? Zaman sekarang itu beda dengan zaman yang lalu. Sekarang itu media sosial di mana-mana. Kalian udah pasti juga pakai media sosial juga kan? Apalagi kalian juga mempunyai strategi bagaimana memasarkan produk kalian, mengenalkan produk kalian dengan menggunakan media sosial. Nah, teman-teman, kalian harus bisa membuat telling story atau storytelling untuk produknya kalian. Jadi, supaya apa sih? Supaya pemahaman tentang produk kalian untuk calon pembeli produk kalian itu lebih dalam, lebih paham lagi. Oh, ini produknya begini ya. Jadi konsumen itu bisa bener-bener, wah gue pilih ini aja deh. Ini karena itu begini, begitu. Oh ini karena ini bagus nih, ini cocok dengan aku banget. Oh ini produknya aku banget. Gitu misalnya ya. Terus bisa juga dengan telling story itu tuh, kalian bisa bener-bener bisa terhubung secara emosional dengan calon konsumen Anda atau dengan konsumen Anda. Sehingga itu yang bisa membuat produk Anda dipakai sama konsumen dan konsumen tersebut bisa jadi pelanggan. Kenapa? Karena ceritanya sesuai, ada keterikatan emosional di situ, ada keterhubungan di situ. Nah itu yang ngebuat mereka produk-produknya kalian itu akan terus selalu dipakai sama mereka. Terus kemudian teman-teman, bagaimana dengan telling story itu bisa mempengaruhi seseorang untuk membeli. Jadi dengan telling story itu gunanya untuk memikat calon pengguna produknya kalian. Bagaimana mereka dengan telling story konten kita itu bisa terpikat, terpana, sekali memandang terpana dan langsung kepincut pengen beli gitu teman-teman. Jadi itu yang harus kalian bikin dalam telling story-nya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Manfaatnya oke kan? Kemudian teman-teman dalam komponen-komponen yang ada di telling story itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Karakter tersayang. Nah, bagaimana kita menciptakan karakter yang relevan dan memiliki daya tarik untuk memikat perhatian seseorang atau perhatian konsumen Anda, calon konsumen Anda. Terus kemudian konfliknya dibikin menarik. Jadi konfliknya itu macam-macam. Kalian mau bikin temanya tentang bercandaan boleh, atau dikasih konflik-konflik yang menakutkan boleh, mencemaskan boleh, memainkan emosi boleh. Nah, ini mungkin sesuai dengan kalau bikin telling story sesuai dengan kalian harus memahami tentang 7 sifat basic manusia. Kalian mesti ingat ya, itu 7 basic. Kalau nggak ingat, buka lagi materinya. Nanti kalian pahami apa aja, ada emosi, ada takut, ada pelupa dan lain-lain. Jadi kalian nanti bisa pelajarin lagi. Bikin konten kalian semenarik mungkin, bikin problemnya apa, konfliknya bagaimana ya. Terus bikin pesannya tersampaikan. Nah, kalian tuh harus setiap telling story atau setiap konten yang bakalan kalian bikin itu harus benar-benar punya pesan. Ini pesannya apa? Ini mau dibawa kemana sih sebenarnya? Telling story produknya itu mau diarahkan kemana? Nah, itu mesti kalian berikan di situ dalam satu konsep telling story sehingga telling story kalian tuh benar-benar ciamik dan mantap teman-teman. Nah ini kurang lebih langkah-langkah yang membuat telling story produk Anda itu lebih efektif. Apa aja? Yang pertama, identifikasi tujuan. Jadi kalian harus punya tujuan. Ini konten, telling story-nya, ini audiensnya sasarannya di mana, siapa gitu. Itu juga mesti benar-benar kalian pahami ya identifikasinya. Kemudian gali inspirasinya, idenya, gagasannya, terus bagaimana ini mendapatkan inspirasi tentang produknya, konsumennya, terus bagaimana bercerita yang relevan itu seperti apa, mulai itu gali itu. Cari pengalaman dari orang lain, kalian bisa belajar dari para inspirator-inspirator, motivator-motivator, pokoknya belajar aja. Sekarang kan terbuka banget itu dari di online ya, mau dari Google, mau dari YouTube, mau dari media sosial yang lain, semuanya banyak di situ. Terus kembangkan plotnya, jadi mulai bangun plotnya, jadi bikin plot cerita teman-teman. Jadi bikin plot cerita yang menarik untuk memperkenalkan karakter dan konflik yang kalian bikin. Sehingga
karakter yang kalian bikin atau misalkan kalian menggambarkan sosoknya siapa, itu karakternya dikenal. Jadi kalau terkenal dari sisi karakter, makanya seorang pengiklan itu rata-rata maunya pakai influencer ataupun artis. Karena dia udah sudah tidak perlu lagi memperkenalkan si karakter ini. Sudah sangat bisa, karena mereka memang sudah artis ya, udah influencer seperti itu. Itu kenapa seorang influencer ataupun artis itu mudah banget untuk mendapatkan iklan. Kemudian tingkatkan emosionalnya. Jadi karena leverage emosi seseorang itu kan untuk menggunakan keingintahuannya mereka. Itu tuh bener-bener apa ya? Kita tuh dibikin kayak penasaran gitu, teman-teman. Jadi kalian kalau bikin kisah telling story produk ataupun company, itu harus bener-bener punya rasa bikin penasaran. Bikin orang itu apa sih nih gitu. Dengan kata apa sih ini aja udah pasti, oh ternyata dia merhatiin. Nggak usah gitu teman-teman. Kalau kalian bikin konten yang mohon maaf jelek dalam tanda kutip gitu ya, terus kan dikomentarin sama orang tuh. Lu bikin konten gini amat gitu kan. Nah itu adalah salah satu respect teman-teman. Kenapa saya bilang respect? Karena sebenarnya mereka itu sayang sama kamu. Mereka nggak membenci justru. Justru karena mereka sayang, kita ambil dari posisi positif ya, dari segi positif, sudut pandang yang positif, itu mereka justru sayang sama kamu. Lain kali bikin kontennya yang lebih bagus, mungkin bisa dari seperti itu. Atau malah ternyata bikin konten yang seperti itu sudah kalian konsepkan, sudah kalian strategiin, biar mendapatkan feedback orang-orang seperti mereka. Dengan banyaknya feedback tersebut, itu kan kontennya views-nya jadi makin banyak. Itu kan goals-nya awareness, semakin banyak reaction dari mana-mana. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan kalian paham ya. Ini cepet aja soalnya. Kemudian bikin contoh telling story-nya itu saya bikin contohnya ada beberapa nih yang berhasil nih teman-teman. Jadi ada dari Apple produk, mungkin kalian sudah kenal lah ya Apple produk, mulai dari iPhone, mulai dari MacBook-nya dan lain-lain. Itu dia itu menggambarkan setiap peluncuran Apple itu tuh dia menggunakan apa namanya kalimat-kalimat yang emosional sehingga orang terbawa tuh di situ. Itu yang apa namanya membuat Apple itu benar-benar di pasaran tuh jadi kayak tujuan lah gitu. Kalau lu handphonenya udah menggunakan Apple produk, berarti lu orang begini gitu. Jadi ada kelasnya tersendiri gitu. Terus apa namanya ada yang sustainable innovation itu di produk Nike ya. Dia tuh punya misi yang kuat. Jadi untuk mengembangkan dia mempunyai telling story di misinya itu yang sangat-sangat kuat. Jadi Nike itu membangun kesadaran lingkungan melalui kampanye-kampanye ataupun promosi-promosinya yang menggugah konsumen untuk berpartisipasi dalam menjaga planet kita. Go green kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada mungkin kalian pernah dengar sabun Dove ya. Dove itu kan juga iklannya selalu kalau kalian lihat iklannya kan rame-rame terus tuh. Karena di Dove itu ternyata dia mengedepankan kesadaran dan penerimaan diri. Sehingga si produk Dove ini mengedepankan tentang bagaimana menginspirasi orang melalui promosi-promosinya dalam produk-produk di kecantikan alami dan ini sesuai untuk semua wanita. Rata-rata seperti itu. Jadi produk Dove ini dia sasaran telling story-nya rata-rata mengenai kesadaran dan penerimaan diri. Kurang lebih contohnya seperti itu teman-teman. Ini adalah salah satu tips yang biasa kita gunakan untuk meningkatkan keterlibatan dan daya tarik. Yang pertama, ciptakan karakter yang menarik. Tadi ya, menciptakan karakter yang menarik. Jadi buat karakter dalam cerita itu benar-benar unik, lucu. Jadi orang itu seneng gitu ngeliat karakternya. Terus gunakan visual yang menggoda. Masih ingat teman-teman? Salah satu iklan yang mengatakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu teman-teman salah satunya visual yang menggoda. Terus bangun klimaksnya yang memukau. Jadi ciptakan momen-momen yang klimaks teman-teman. Sehingga jadi satu kali konten tersebut itu ada klimaksnya. Meninggalkan kesan yang mendalam sehingga orang itu menerima promosi kalian, medianya kalian, telling story-nya kalian itu benar-benar gitu. Kena langsung boom gitu. Jadi seperti konsep saya yang dulu pernah saya ceritakan kepada kalian, mungkin yang pernah tergabung dan pernah dimentori sama saya, itu kan K2C ya. K2C itu kan
C yang pertama, colok matanya. C yang kedua, colok hati. Dan K-nya, kuasai pikirannya. Jadi ketika kita colok matanya, kita colok hatinya, kuasai pikirannya, insya Allah produk kita menjadi dambaannya para konsumen kita dan pelanggan kita. Gitu teman-teman. Ini kurang lebih cara mengukur keberhasilan telling story kalian di masyarakat luas. Jadi di situ ada keterlibatan ya. Bisa jadi ada interaksi-interaksi di media sosialnya kalian, komen-komen positif, negatif, pokoknya ada komen aja di situ, love, like dan lain-lain, terus disebarkan lagi, di-share lagi. Terus dampak pengaruh dalam penjualannya kalian itu berdampak tidak? Konten gue viral tapi berdampak nggak dengan penjualan saya? Meningkat nggak penjualannya? Atau minimal kita dikenal sama orang sehingga produk kita itu jadi satu apa ya? Direferensiin produknya kita ke orang lain. Ada nggak pengembangannya ada di situ? Harusnya ada. Terus kemudian brand awareness kita udah pasti meningkat teman-teman. Kenapa? Karena reactionnya kita meluas. Jadi secara otomatis kalau target kita itu ternyata di pulau sebelah mana, itu bisa digapai atau dicapai dengan telling story ini dengan media sosial. Jadi teman-teman, itu cara mengukurnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan tugas Anda adalah buatlah telling story perusahaan Anda atau produk Anda. Dan jangan lupa, pokoknya komponen-komponen yang sudah saya ceritakan tadi itu digunakan, dipakai sehingga kalian dalam menyusun telling story itu udah sesuai dengan produk Anda, sesuai dengan target audiens Anda. Ya, selesaikan tugas ini. Mudah-mudahan kalian bisa selesai dengan baik dan tugasnya penilaiannya cukup bagus. Karena bisa jadi ini adalah salah satu kunci Anda menuju ke investasi dari Bos UKM dan calon investor kalian, sahabat-sahabat saya nanti. Saya tunggu, mudah-mudahan beruntung dan Anda mendapatkan permodalan dari Bos UKM dan investor teman-teman saya. Amin, ya kan? Terima kasih. Mudah-mudahan saya yang informasi hari ini yang saya informasikan kepada Anda, libet banget gue ngomongnya ya. Mohon maaf ya. Jadi mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi. Jangan lupa kalau kalian bingung kalian bisa tanyakan langsung kepada saya. Nomor teleponnya masih sama di 0819503389. Jadi kalian bisa langsung menghubungi saya via WA chat ya. Jadi kalian chat dulu di situ atau kalian bisa diskusi dengan saya di grup di Bos UKM nanti atau di grup UKM Nusantara. Boleh nanti diskusi langsung dengan saya kalau kalian masih belum paham bagaimana penerapannya. Pokoknya pesan saya, tugas ini harus selesai dengan baik dan pas sehingga nilainya memenuhi syarat untuk kalian pantas mendapatkan miliaran rupiah dari Bos UKM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.